warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ya, gimana kabarnya? Sehat kan? Pasti sehat dong, amin. Nah, kali ini kita udah memasuki podcast yang ketiga. Yeay! Lupa kita tagline dari podcast kita yaitu ngobrol asik, cerita menarik. Dengan tema yang kita bawakan hari ini adalah tema tentang apa kira-kira ya? Kalau misalkan dilihat dari bintang tamunya, kira-kira mau tahu nggak? Tahu dong. Ya, temanya adalah kesenian. Ya, dan kalau gitu perkenalkan nama aku Laras Faradila. Aku mahasiswa semester 5 jurusan PGSD. Dan di samping aku ada narasumber, namanya adalah Mas Agung Afrian Sen. Ya. Oke, kita sambut Mas Agung atau Mas Sujaya. Oke, perkenalkan nama saya Agung Afrian Sen. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kesibukan saya nganggur. Nah, gimana nih Mas kabarnya? Sehat? Alhamdulillah lapar. Oh, lapar. Puasa. Jadi alhamdulillah puasa ya Mas? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Iya. Oke. Nah, kita ini kan mau bahas tentang kesenian nih Mas. Nah, kesenian itu yang saya lihat juga Mas Agung tuh salah satu tokoh terutama di kampus ya Mas. Yang saya lihat tuh Mas Agung emang memiliki basic atau menguasai lah di bidang kesenian. Salah satunya musik ya Mas, betul. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, dari cerita awalnya atau pengalaman Mas Agung tuh berminat di bidang kesenian itu, kalau boleh tahu dari mana dulu sih Mas? Dari membaca dulu gitu. Sebelum mengenal musik gitu ya, sebelum akhirnya mulai jatuh cinta atau mau memperdalam seni musik, itu dari karya-karya sastra dulu, dari membaca dulu. Baru akhirnya ada keminatan untuk beralih fungsi menjadi seorang atau mencoba membuat beberapa karya lagu gitu. Dari Kira-kira dimulai dari SMP, SMA? Oh, itu dimulai dari SMK kelas 12. Oh, berarti mau lulus ya? Iya, SMK kelas 12 sudah mulai musik-musikan. Kalau menurut Mas Agung sendiri, musik kan berarti Mas Agung udah kenal banget tuh, maksudnya kan udah memperdalami banget. Udah. Oh enggak. Nah, Oh bisa. iya. Nah, tapi menurut Mas Agung nih, kira-kira kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa zaman sekarang nih Mas, apakah penting kalau misalkan kita itu belajar tentang kesenian, terutama di bidang musik atau yang lain gitu? Menurut Mas Agung itu penting nggak sih? Mahasiswa ya. Sekarang mahasiswa itu sangat penting untuk kita mengetahui apa itu kesenian, apa itu seni gitu kan. Dan perbedaan di dalam satu kesenian atau di dalam satu seni itu sendiri gitu. Terus apalagi kesenian itu kan kita memberikan satu dampak yang cukup baik untuk masyarakat gitu kan. Dampak budaya, dampak lingkungan dan dampak sosial. Jadi kesenian memang harus memiliki satu unsur yang pasti mau dibawa kemana gerakan kesenian ini. Mahasiswa ya penting dan menurut saya harus memiliki satu gerakan kesenian itu karena sangat penting. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan
kita tidak hanya diberi pengajaran di dalam kelas saja gitu. Kita harus bisa melihat ketika kita sudah menyandang label mahasiswa, kita harus melihat fenomena-fenomena yang terjadi gitu loh. Bagaimana fenomena itu terjadi, bagaimana isu itu terjadi, bagaimana hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita tidak perlu kita tahu, tapi kita dipaksa untuk supaya kita tahu gitu. Dan kesenian memberikan satu hal yang yang baik untuk mahasiswa, terutama bagaimana cara kita mengetahui satu fenomena karena hakikatnya manusia sekarang itu kan antroposentris ya. Manusia itu seolah-olah merasa dirinya itu lebih penting daripada makhluk hidup lainnya. Jadi seolah-olah manusia itu narsistik memang, tetapi dia tidak mau kalah dengan unsur kehidupan lainnya gitu, seperti tumbuhan atau apapun hewan. Sehingga sifat rakus yang memang dia di dunia manusia memang lebih hewan itu sendiri gitu. Karena hakikatnya seniman itu ya, ketika kita ngomong kenapa kalian disebut seniman, itu kan antara kamu pernah berpikir dan kamu tidak pernah berpikir gitu. Ya itu seniman sendiri. Dan gerakan-gerakan kolektif di kampus itu harus ada gitu untuk mempressure bagaimana kebijakan kampus. Itu kan dimulai dari hal-hal kesenian terlebih dahulu gitu. Bagaimana sastra itu bisa menjadi satu tolak ukur representatif mahasiswa untuk melawan gitu kan. Itu dimulai dari gerakan-gerakan kesenian itu sendiri gitu. Itu sih. Berarti kayak kita berani berbicara itu juga salah satu bentuk seni ya Mas? Iya, seni berbicara. Iya, maksudnya itu. Berbicara gitu. Iya. Dan yang saya rasa juga kalau misalkan kesenian terutama di mahasiswa juga, kalau saya pribadi ya Mas, pengalaman saya terutama kebetulan saya juga minat di musik Mas, kayak kadang latihan nyanyi, kadang gitar gitu, dan itu tuh bermanfaatnya lebih ke healing. Jadi kayak bahasanya kayak buat melampiasin kalau kita tuh lagi stres, lagi tugas gitu terutama ya. Terus kalau kita udah ngelakuinnya itu kayak plong gitu rasanya. Dan itu menurut Mas Agung pendapatnya gimana? Apa tuh dari kesimpulannya berarti? Ya itu bisa menjadi pelampiasan atau kayak solusi biar kita tuh nggak terlalu stres dengan yang lain, tapi kita bisa melampiaskannya dengan seni. Oke. Justru kesenian itu sendiri adalah hal yang paling serius ya. Hal yang harus dipikirkan secara serius gitu. Bagaimana kita akhirnya terlibat di dalam satu gerakan kesenian itu, apa yang harus kita bawa, atau pesan-pesan apa yang harus kita berikan ke masyarakat itu sendiri gitu. Misalkan kita memberikan, saya pernah bukan mencetak lagu, saya pernah ikut dari beberapa gerakan-gerakan kesenian yang ada di Brebes Selatan itu sendiri, sampai buku literasi, perpustakaan jalan proletariat, terus ada pasar gratis dan segala macam. Itu adalah satu bentuk representatif dari bagaimana mereka bisa melawan satu sistem yang memang merugikan masyarakat itu sendiri. Dengan apa? Dengan menciptakan satu gerakan kesenian itu sendiri melalui karya seni lukis, sastra, musik dan lain sebagainya, teater bahkan. Jadi memang harus ada satu perlawanan, bukan tadi malah kita plong atau kalau kita bicara kesenian ya, kesenian itu kan bukan hanya sekedar hiburan semata gitu. Kesenian itu bukan hanya satu hal yang bisa kita sajikan untuk dinikmati banyak orang gitu, yang akhirnya kita tidak membawa satu pesan moral untuk ketika kita sudah menyajikan satu tontonan atau satu tontonan untuk masyarakat, apa yang mau kita bawa gitu. Pesan apa yang mau kita bawa, kecuali sebagai penikmat seni gitu kan, bukan kesenian ya, sebagai penikmat seni ya kita boleh tuh ketika kita sedang down ya kan, ketika kita sedang memiliki banyak problematik di di lingkungan sosial dan segala macam ya, kita
kita harus perlu untuk healing lewat musik atau healing lewat karya seni dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks kesenian itu sendiri berbeda dengan bagaimana kita menjadi seorang penikmat seni gitu sih. Berarti tentang kesenian itu jangkauan itu luas banget. Luas, karena seni dan kesenian berbeda kan. Kalau seni misalkan saya membuat karya gitu kan, karya itu kan akhirnya dinamakan dengan satu seni kan, karya seni itu. Tapi kalau kesenian itu kan representatif dari karya seni itu sendiri untuk kita sajikan ke masyarakat. Oke. Dan kalau boleh tahu juga nih Mas, kira-kira yang saya dengar juga sih beberapa ternyata Mas Agung tuh punya banyak karya-karya ya Mas, Ya. sama di bidang seni musik gitu. Musik, ya. Nah kalau boleh tahu karya apa aja sih Mas yang udah pernah Mas Agung buat dan itu apa ya namanya, bisa dijelasin? Oke. Santai aja Pak. Karya apa yang bisa karya Yang pernah dibuat ya? Dan tujuannya atau inspirasinya itu dari mana? Oke. Ya pasti dari lingkungan sekitar gitu. Ketika saya membuat lagu atau ketika saya menulis apapun itu pasti keresahan itu datang dari luar atau dari bahkan dari diri sendiri kan. Itu sih bagaimana saya melihat satu fenomena saja. Dengan sedang apa dunia hari ini gitu kan. Sedang apa saya hari ini gitu. Dan bagaimana saya hari ini atau sedang bagaimana dunia hari ini gitu. Makanya saya bisa atau saya melampiaskan bentuk bentuk kemumetan dalam pikiran yang akhirnya saya jadikan tulisan aja gitu. Tapi kan dari tulisan itu saya coba kembangin ke sebuah lagu gitu. Kalau menurut saya pas untuk saya jadikan lagu itu sih. Judulnya apa boleh tahu? Judul lagu di IP aja ya, album saya di Spotify ada. Oh ada, keren banget sih. Ada IP-nya kemarin 2022 berarti ya, baru rilis IP yang judulnya Rumah. Terus single pertama, single kedua juga bisa di Spotify. Keren banget. Keren. Dan itu berarti 2022 sekitar 3 tahunan yang lalu. Iya, kalau nggak salah 2022. Kalau boleh nih Mas, boleh nggak sih nyanyiin sedikit aja buat pemirsa podcast gitu? Oke. Boleh? Lagu apa? Terserah sih, kalian misalkan Mas lebih menguasai lagunya apa ya? Atau semuanya juga nggak apa-apa, iya nggak? Ya nggak apa-apa kan? Semua satu album nggak apa ya? Apa ya? Oke, ada nih satu lagi. Dan membawa pulang bahagia.
hadapi, kita saling mengerti. Mewangi, kita jalani, kita hadapi, kita saling mengerti. Kayaknya Bang lagunya dalam banget ya Mas. Perspektif. Iya, Mas perspektif. Oh, oke. Kalau yang dari saya dengar sih, Bang lagunya benar-benar menceritakan tentang kehidupan kan Mas, benar? Iya. Iya kan? Oh, Iya. Nggak apa-apa Oh, kan iya. mau menceritakan apa Oh, iya, iya. menurut kamu Oh, bagaimana? oke. Nah, sesi dari tanya jawab dari aku sendiri kayaknya udah selesai ya Mas. Oke, thank you. Nah, terus berarti kita akan buka sesi tanya jawab untuk yang ada di studio ini. Ada 2 penanya, boleh dari aku nih. Oh iya. Oke. Oke. Gak usah kenalan kan ya? Hmm? Ya aku mau tanya dong, Mas Agung ini kan seorang seniman nih ya, bisa dibilang. Iya, bergelut di bidang musik. Ada berapa lagu mungkin di tahun kemarin atau ya di akhir tahun kemarin yang udah Mas Agung rilis? Oh, di Iya, akhir tahun kemarin 2020. 2000. Wah, itu tadinya itu apa ya? Tadinya itu mau rilis satu album, cuman akhirnya ada ada kendala lah. Ada kendala dari beberapa lagu. Dari 10 lagu itu harusnya 11 lagu harusnya saya rilis tahun lalu lah intinya. Tapi akhirnya harus saya tunda itu ya insya Allah sih kayaknya tahun 2025 ini rilis akhir atau pertengahan tahun gitu. Jadi kalau di tahun 2024 setelah saya merilis EP itu belum rilis lagi karena ada beberapa kendala. Cuman untuk rekaman udah siap, cuman tinggal proses mixing gitu. Kira-kira tentang apa tema dari lagunya? Dari Apa sih namanya? Unsur lagunya. Oke. Untuk album yang akan datang gitu. Iya. Kalau untuk album yang akan datang masih seputar bagaimana saya menceritakan isi rumah gitu. Bagaimana saya menceritakan isi rumah gitu, kosong atau isinya rumah, dan bagaimana pendekatan emosional gitu, keterikatan emosional saya dengan keluarga saya sendiri gitu kan. Itu sih, cuma untuk judulnya belum, ya nanti lah masih rahasia. Tapi untuk tema singkatnya itu sih masih seputar rumah gitu. Gitu sih. Satu penanya lagi. Aku mau tanya dong, yang Nggak usah masalah kan? Oh iya, nggak usah lah. Apa sih makna dari sebuah lagu tadi? Tolong dijelaskan. Ya maaf itu tadi mau. Nah itu spill. Jadi lagu yang beberapa waktu lalu saya tulis belum saya up ke beberapa platform. Dari lagu Mewangi itu sendiri bagaimana cara kita hidup dengan manusia gitu. Bagaimana cara kita hidup dengan saling bekerja sama dengan manusia gitu. Saling memiliki satu keterikatan dengan manusia gitu kan. Saling terhubung satu sama lain dengan manusia. Kalau kita memiliki satu pasangan yang bagaimana kita menuntun pasangan kita sendiri itu, terus bagaimana kita hidup di lingkungan sosial masyarakat yang seperti apa gitu nantinya. Tapi kita tetap menjaga satu persaudaraan itu, menjaga satu hal yang sangat penting, yaitu ya bagaimana manusia lain memiliki kesadaran untuk berkontribusi atau untuk membantu manusia lain juga. Ya Allah. Tangan dong. Oke, alhamdulillah ya Mas ya. Oke. Podcast kita hari
dan mahasiswa yang tadi Mas Agung bilang itu sangat penting ya Mas untuk bagi mahasiswa itu mempelajari apa itu sebuah kesenian. Saya bakal bawain lagu Majelis Lidah Berduri yang judulnya Bioskop Pisau Lipat, karena itu lagu itu menggambarkan peristiwa 65 ya, peristiwa G3 ya, Pulau SPKI gitu. Kami bagai bendera sebagai seragam, ketika digelandang ke bioskop jam 9, kursi-kursi bioskop penuh kutu, naik dari bangku ke dalam saku, lalu menyelinap ke buku-buku, lalu menggeliat menjadi hantu. Darah itu merah memancar terang benderang ke layar lebar. Perempuan liar jangan dibiar, perempuan liar jangan dibiarkan main-main pisau lipat. Kami bagai bendera sebagai seragam, jika digelandang ke bioskop jam 9, matahari naik lebih cepat dari sebelumnya, mengiris waktu berlayar. Bioskop tua bernama kursi-kursi bioskop penuh kutu, naik dari bangku ke dalam saku, lalu menyelinap ke buku-buku, lalu menggeliat menjadi hantu. Darah itu merah memancar terang benderang ke layar lebar. Perempuan liar jangan dibiar, perempuan liar jangan dibiar, ibu-ibu liar jangan dibiar. Oh perempuan liar jangan dibiarkan main-main pisau lipat. Kami bagai bendera sebagai seragam. Oke, gimana tadi? Kayaknya seru banget ya, kita bisa dapat ilmu dari Mas Senjaya. Kalau boleh tahu ya Mas, nama Senjaya itu nama julukan dari kapan itu Mas? Dari dulu nama panggungnya itu Sisir Kali. Sisir Kali. Sisir Kali. Terus saya hidup di 2 desa waktu itu, namanya Siroyom dan Senjaya. Senjaya itu sebenarnya nama desa desa itu, memang saya dari kecil di situ, nggak dari kecil juga, jadi intinya nomaden lah gitu. Jadi itu akhirnya saya tertarik untuk mengulik apa itu 9 jaya, kan Sangan Jaya itu kan 9, nama itu 9 dan Jaya ya Jaya gitu. Ya itu akhirnya saya mengambil Senjaya. Senjaya itu dalam huruf Jepang atau apa Jepang itu kan itu kan artinya itu mati apa, intinya itu dari desa, nama desa ini. Oh, oke.